ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ahibati fillah, akhi ukhti, semoga Allah merahmatimu. Akhir dari perjalanan hidup seseorang sudah diketahui oleh semua. Kematian akan menyebut kita. Tapi ada sesuatu yang lebih dahsyat dari itu. Tatkala bumi yang kita tempatin hancur. Tatkala rumah yang kita huni akan hilang dan pergi. Segala kesusahan akan berakhir. Semua kesedihan akan berakhir. Dan segala kenikmatan yang kita rasakan di muka bumi juga akan berakhir. Pada pagi hari ini, ada sebuah surat di dalam Al-Quran Karim yang membuat Anda tergugah untuk menyampaikannya. Surat ini diturunkan di Mekah. Surat ini bernama Suratul Haqqah. Al-Haqqah. Salah satu nama kiamat. Bahwasanya kiamat itu hak, pasti terjadi. Cepat atau lambat, kita pasti akan merasakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan al-haqqatu mal-haqqah. Al-haqqah. Apa itu haqqah? Wa ma adraka mal-haqqah. Apa yang kau ketahui tentang al-haqqah? Tentang satu kepastian kebenaran yang pasti terjadi. Allah mengatakan kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, mereka mendustakan akan terjadinya kiamat. Kaumnya Nabi Hud, Ad, mereka pun turut mendustakan tentang terjadinya kiamat. Dan kita akan tahu semua manusia yang mendustakan terjadinya kiamat, semua orang-orang yang berbuat keburukan, yang tidak taat dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang mereka tidak menghargai utusan yang Allah utus kepada umat manusia, akan berakhir dengan sesuatu yang mengenaskan. Allah menceritakan fa'amma Thamud fa'uhliku bit-taghiyah. Adapun Thamud, jemaah kita sekarang semua berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah, sebagian berangkat ke bangunannya, sebagian berangkat ke proyek yang sedang dia garap. Ingat, semua akan berakhir. Tinggal sekarang bagaimana kita hanya menghadapi ending dari semuanya. Adapun Thamud, Allah menghancurkan mereka dengan suara, dengan jeritan malaikat Jibril, di mana mereka semuanya mati. Kita tahu kadang-kala suara yang keras membuat jantung seakan-akan hendak copot. Itu Thamud hancur. Kemana negeri mereka? Negeri mereka pun hilang. Kemana anak keturunan mereka? Habis semuanya. Wa amma 'ad fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun Ad, kaumnya Nabi Hud, maka mereka dihancurkan dengan angin yang dingin, yang sangat kencang, yang membuat mereka semuanya mati. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Allah Jalla Jalaluh mengirim itu angin selama 7 malam 8 hari yang berturut-turut. Fataral qauma fiha sar'a. Lalu penduduk negeri itu semuanya mati konyol. Seperti ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Dikatakan kepala mereka hancur.
Mereka seperti pohon kurma yang ujungnya telah terkelupas. Mereka jatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Subhanallah. Mungkin kita berpikir saudara-saudara kita di Rohingya akan berakhir. Kesedihan mereka akan pergi. Dan mereka yang meninggal dunia karena disiksa, karena dibunuh oleh penguasa. Ingat, telah banyak penguasa-penguasa sebelumnya dan mereka hancur semua. Engkau pun akan hancur. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah engkau melihat penerus generasi mereka yang melanjutkan generasi orang-orang yang zalim? Mereka akan hancur. Allah akan menghancurkan mereka. Dan itu sangat mudah bagi Sang Pencipta. Allah telah memberikan pelajaran buat kita. Dan buat mereka kita sampaikan kepada orang-orang yang zalim. Kepada pelaku-pelaku kenistaan dalam kehidupan ini. Waja'a Fir'aun. Lalu datang Fir'aun. Siapa yang tidak tahu dengan kejahatan dan kebengisan Fir'aun? Apa yang dilakukan Fir'aun? Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim. Mungkin lebih bengis yang dilakukan oleh sebagian penguasa. Bayi-bayi lelaki yang lahir disembelih oleh mereka. Mereka mencari wanita-wanita yang hamil dari kalangan Bani Israel. Ditunggu tuh lahirnya anak mereka. Bidan-bidan mendapatkan pesan. Apabila ada wanita-wanita Bani Israel yang sedang hamil, maka tugasmu menyampaikan. Dan lihat. Sehingga pada masa itu semua bayi lelaki tewas. Disembelih oleh bala tentara Firaun. Allah kirim Nabi Musa kemudian kepada mereka. Untuk mengajak Firaun meninggalkan kesesatannya. Mengabdi kepada Sang Pencipta. Menjadi hamba yang taat dan patuh. Yang memberikan kedamaian kepada umat manusia. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Orang-orang kafir walaupun lisan mereka manis. Dihiasi dengan madu mengatakan kami memberikan kedamaian. Kami menjaga perdamaian dunia. Lah. Ya. Lisan itu tidak bertulang. Tapi hari-hari akan menyingkap hakikat semua yang diucapkan oleh mereka. Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat bil khatiyah. Datang selanjutnya setelah Thamud, setelah Hud, Fir'aun bersama kaum-kaum yang lainnya dengan dosa-dosa mereka mendustakan. Fa'asaw rasula rabbihim. Mereka bermaksiat, mereka durhaka, mereka tidak percaya dengan utusan Rabb mereka. Apa yang terjadi? Fa'akhadhaha akhdhat rabiyah. Allah ambil mereka, Allah berikan azab kepada mereka gara-gara dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Kembali lagi. Umat Islam harus berbangga diri menjadi umat Islam. Harus besar hati mengabdi kepada Pencipta langit dan bumi Rabbul Alamin. Tinggal jangan sampai kau bermaksiat kepada Rasulnya. Jangan sampai kau durhaka kepada Rasulnya. Sehingga Allah tidak membantu kita. Sehingga Allah tidak menurunkan pertolongannya untuk kita. Gara-gara siapa? Gara-gara kitanya. Lalu Allah ingatkan. Inna lamma tagal ma hamalnakum fil jariyah. Ingat umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada mereka 950 tahun. Dalam kurun waktu yang lama. Dan tidak beriman kepadanya illa qalil. Kecuali jumlah yang sedikit. Lalu Allah tenggelamkan mereka. Dan mereka mati semua. Kita yang ada sampai saat ini. Kita termasuk yang naik. Kita termasuk yang naik di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Kita berada di tulang sulbi orang tua kita yang naik di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Sebentar.
Kita termasuk yang naik di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan, hamalnakum fil jariyah. Maka kita perlu syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ini yang hidup, yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika, yang ada di Burma, yang ada di Arab, adalah generasi yang Allah selamatkan. Tidak termasuk generasi yang ditenggelamkan bersama kemaksiatan dan kedurhakaan mereka. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kata? Linaj'alaha tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Kita menjadikan semua itu akhir dari orang-orang durhaka, kehancuran. Akhir dari mereka yang tidak patuh kepada perintah Allah. Mereka akan hilang dari muka bumi ini, membawa dosa mereka kemudian masuk neraka. Dan akhir orang-orang yang bertakwa Allah selamatkan. Allah selamatkan Nabi Saleh, Allah selamatkan Nabi Nuh, Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam, Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita termasuk yang diselamatkan. Tapi kadang-kala kita tidak mau sadar. Hati kita lalai. Telinga yang Allah berikan kepada kita terkadang kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kejadian di Rohingya yang sebagian orang tidak peduli. Tetap dia hidup seperti biasanya. Pagi berangkat kerja, berangkat sekolah, makan enak, minum enak, duit tetap dia simpan. Lupa kalau semuanya akan berakhir. Kemudian Allah katakan, setelah menceritakan bagaimana kehancuran mereka di dunia, orang-orang yang berbuat kezaliman. Tapi sejati kita masih melanjutkan kehidupan itu. Dan orang-orang zalim tetap ada. Pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku kejahatan. Tetap kita lihat di muka bumi. Ada. Apa kata Allah? فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Ketika ditiupkan di sangkakala, satu tiupan. Akan ada 2 atau 3 tiupan. Tiupan kehancuran. Tiupan ketakutan dan tiupan dibangkitkannya umat manusia. Akan ditiupkan satu tiupan. Apa yang terjadi? Hancur semuanya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Kau lihat gunung-gunung akan tercabut dari akarnya dan akan ditabrakkan dengan bumi dengan satu tabrakan yang kemudian mereka hancur lebur. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada waktu itu akan terjadi yang namanya kiamat. Kau jangan berpikir gedung-gedung yang tinggi. Kau jangan berpikir gedung pencakar langit yang dibangun triliunan. Kau jangan berpikir dengan tempat-tempat indah yang dibina, dibangun. Di Indonesia ada Pantai Kapuk mungkin. Ada tempat-tempat yang udah direklamasi. Semuanya akan hancur. Sekali ditimpakan sama Allah, gunung dengan bumi ditabrakkan. Terjadi kiamat. Lalu Allah katakan, وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Langit itu akan terbelah. Langit yang 7 lapis. Yang kita lihat dia sangat kokoh. Dia akan menjadi pintu-pintu terbuka. Aduh, yang kita lihat galaksi Bima Sakti atau apa namanya. Semuanya akan terbuka. Terbelah itu langit. Pada hari itu dia seakan-akan lemah. Bangunan yang kokoh. Kita lihat atap rumah kita. Yang mungkin kokoh. Kita lihat mungkin orang memiliki 7 lantai. Akan terbelah itu. Dan kita lihat langit yang luasnya begitu besar. Itu akan menjadi lemah. Akan terbuka. Wal malaku ala arja'iyah. Malaikat-malaikat akan ada di pojok-pojoknya. Wa yahmilu arsya rabbik. Terbelah sampai menuju ke arsy Allah. Bagaimana dengan arsy Allah? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu
pada hari itu arsy Allah akan dipikul oleh 8 malaikat. Allah jamaah. Kita tuh kalau bicara tentang kiamat, apa arti dari semua ini? Kita lihat. Amal. Lalu bagaimana ketika terjadi kiamat? Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kau akan disidang. Semuanya akan dipaparkan kepada siapa? Kepada alimul ghaib wasyahada, kepada Allah yang dia tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nampak. Apa yang kita sembunyikan di hati kita, apa yang kita taruh di bawah ranjang kita, apa yang kita tutup lemari, kemudian kita kunci, kemudian kita letakkan di bawah baju, apa aja. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Semuanya akan nampak. Wallahi jamaah, kita tahu kalau ada CCTV yang melihat kita, kita akan semangat beramal. Apabila ada yang mengawasin kita, kita akan termotivasi untuk berbuat. Orang-orang yang bekerja, antum yang bekerja, ketika datang bos, ada perbedaan sikap. Ketika bos pergi, kita kembali duduk santai. Nah, itu kita. Kalau kita hadirkan Allah dalam kehidupan ini. Ya Allah, Allah maghfir lana dzunubana. Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita pandai berbicara, tapi dalam pengamalan berat buat kita. Allahu Akbar. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Semua akan ditampakkan, semua akan disidang, dikeluarkan tuh. Bukti-bukti, saksi-saksi. Lalu dibagikan tuh buku-buku yang selama ini kau sudah catat. Kita sejatinya hidup ini sedang mencatat dalam buku besar. Kita mencatat tuh semua amalan kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, ketika dibagikan orang akan mengambil kitabnya. Sebagian mengambil dengan tangan kanan, sebagian mengambil dengan tangan kirinya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka dia akan mengatakan iqra'u kitabiyah. Bacalah kitabku ini. Dia akan berteriak, menjerit, mengatakan kepada keluarganya, seperti orang yang membawa rapot ketika lulus. Maka dia akan bawa ke orang tuanya, ayah, aku lulus ayah, baca nih. Dia akan datang ke sohib-sohibnya yang mungkin selama ini mencela dia. Dia katakan, ha umuqra'u kitabiyah, kalian baca nih rapotku, baca silakan. Apa yang dikatakan oleh dia? Inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Aku telah mengira, aku yakin kalau aku akan mendapatkan apa yang aku kerjakan. Selama hidup ini aku dalam ujian, maka aku yakin. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan mendapatkan hisabnya. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridai oleh Allah Jalla Jalaluh. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Baik, subhanallah. Surga itu tinggi sekali. Surga itu memiliki mi'ah darajah, ada 100 tingkatan. Kalau kita lihat gedung yang tinggi, Masya Allah, 1000 lantai. Pernah melihat gedung 1000 lantai? Ada gedung 1000 meter maaf. 1000 lantai tidak ada. Kau tahu, nanti ada mi'ah, ada 100 derajat di surga itu. Tapi antara 1 derajat dan derajat selanjutnya, itu ma bainas sama wal ard. Seperti antara bumi dan langit. Qutufu hadaniyah. Tapi kau jangan takut. Untuk meraih buah-buahan di surga, itu sangat mudah sekali. Buah-buahan di surga diraih oleh orang yang berdiri, diraih oleh orang yang duduk, bisa diraih oleh orang yang rebahan. Orang yang rebahan pun dapat meraihnya.
Semua orang akan meraih buah-buahan di surga. Kalau kita kadang-kala di dunia ini ingin buah-buahan, tapi karena tinggi pohonnya kau tidak bisa meraihnya. Terkadang buah itu dimakan oleh binatang sehingga jatuh membusuk. Tapi di surga kau ingin buah dalam kondisi kau rebahan, kau bisa mengambil buah itu. Kulu washrabu. Allah akan mengatakan kepada orang-orang di surga, kalian makanlah, kalian minumlah, hanian. Jangan takut sakit, jangan takut penyakit, jangan takut bagaimana nanti ketika harus membuang apa yang kita makan. Nggak. Kita di dunia ketakutan makan ini, makan itu. Orang-orang kaya kadang-kala tidak bisa menikmati hidup ini. Ketika dia bisa membeli semua yang dia inginkan, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Hadih dunia. Adapun di akhirat, kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dengan apa yang kalian lakukan pada hari-hari yang berlalu ketika kalian hidup di dunia. Kita tahu memang tidak ada orang yang masuk surga dengan amalannya. Semua masuk surga dengan rahmat Allah Jalla Jalla. Tapi amal tuh sebagai penyebab kita mengundang rahmat Allah Jalla Jalla. Adapun orang lain, itu tadi Allah menceritakan nih tentang orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. InsyaAllah kita akan lanjutkan esok hari. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kitab kita dengan tangan kita. Dan kau harus sadar, yakin semua akan berakhir. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ايش تبغى انت؟ ها؟ ليه تشوش؟ ها؟ بارك الله فيكم.